bagaimana dengan hujat buatan yang sedang terjadi saat-saat ini? Ya, asam yang diturunkan ke bumi. Saudara harus melihat ada pesawat-pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap. Pernah nggak saudara bertanya itu apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dari tadi saya berdoa, tapi kok seperti rasa tawar itu ada, ya. Saya sampai bilang kepada Tuhan, kok tidak ada semangat-semangatnya ini Tuhan, ada apa ya? Karena secara hati dan pikiran saya semangat, tetapi tubuh saya dibuat berat. Ada apa ini Tuhan? Ya. Saya sampai seperti orang uring-uringan itu, ya. Saya di kamar geser ke kiri, geser ke kanan, baca firman, sudah tutup lagi, buka lagi. Kenapa? Ada apa? Ya. Karena memang ini zaman ini sudah semakin susah, ya. Elohim mencari dan mencari setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar berpadanan dan berpaut dengannya. Namun sulit ditemukan. Sementara hari-hari ini sudah semakin jahat, ya. Ini apa yang terjadi di dalam dunia. Sekiranya saudara mengetahui, ya. Kita ini sudah diagendakan. Dunia ini sudah dirancangkan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Saya sampaikan kepada kita semua untuk membuka setiap clue yang telah mereka berikan kepada bumi. Siapa mereka yang saya sampaikan di sini? Mereka yang nantinya akan berdiri, bahkan sekarang sudah berdiri. Hanya, ya, orang yang berhikmat yang mengetahuinya. Mereka sudah mulai memperlihatkan kuasa-kuasa mereka untuk benar-benar mengontrol hidup manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa mereka berkuasa atas bumi. Dan mereka adalah antek-antek daripada Lucifer itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya kita untuk berjaga-jaga. Setelah saya mendapat informasi-informasi, ya, saya membuka satu file. Wow, jahat. Ternyata nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan 2016, ya. Itu karena Tuhan sudah tahu rancangan-rancangan daripada si jahat atas seluruh bumi ini. Mereka sudah merancangkan segala sesuatu. Elohim pernah berfirman, kalau saudara ingat ya, 2024 dan 2025 akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi. Dan ini kita lihat semakin banyak, ya. Dan kalau kita sadari, apakah bencana ini murni alam? Atau bahkan ada tangan-tangan di dalamnya yang menjadikan segala sesuatu dikacaukan, ya. Kita tidak bisa terlalu pendek untuk berpikir. Iblis pun bisa melakukan segala sesuatu di dalam bumi ini, ya. Hanya satu saja yang Tuhan tidak akan izinkan, Elohim tidak akan izinkan, bagaimana mereka akan sukses untuk membuat gambaran kaliknya Hamasya. Ini tidak akan Tuhan izinkan. Dan pencapaian mereka akan sampai ke sana. Makanya mereka menciptakan manusia-manusia, ya. Segala sesuatu bisa mereka kontrol. Lihat yang terjadi, gempa di Turki, tsunami di Aceh. Di data itu semua sudah ada. Saya kaget waktu melihat itu semua. Dan saya hubungkan dengan nubuatan-nubuatan yang Elohim sampaikan. Karena Tuhan tahu mereka akan melakukannya. Lihat iklim sekarang. Dikatakan pancaroba. Apakah Elohim menciptakan iklim pancaroba yang tidak menentu? Ya, tahun lalu
iklim di sini bulan seperti ini sangat panas, ya, karena biasanya itu iklimnya. Tetapi ini tahun ini, ya, langit panas, tetapi awan-awan yang dekat menutupi, ya. Dan saya katakan inilah awan buatan manusia. Karena agenda mereka menciptakan dingin juga, bahkan ya menurunkan air dari atas, ya. Apa bisa membuat hujan buatan? Bisa. Beberapa teknologi kan melakukan hal yang sama, ya. Nah, seperti ini Danau Toba. Ada kerjasama dengan satu perusahaan supaya Danau Toba itu tidak mengering 10 cm apa 5 cm. Karena itu berpengaruh kepada PLTA, ya. Jadi kalau di saat sudah kering, oh mereka sudah langsung membuat hujan buatan, ya. Kalau itu masih positif, tapi bagaimana dengan hujan buatan yang sedang terjadi saat-saat ini, ya, asam yang diturunkan ke bumi. Saudara harus melihat. Saya tidak usah sebut nama, kena spam saya nanti, ya, kena spam, ya. Ada pesawat-pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap. Pernah nggak saudara bertanya itu apa? Anak-anak Elohim akan tahu hal-hal yang rahasia ini. Dan bagaimana kita harus mengetahuinya? Dan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan akan hal itu? Itu pentingnya kita bersekutu, berdiam di kaki Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan untuk kita memperoleh segala informasi-informasi yang akan kita hubungkan dengan penggenapan daripada kitab suci, ya. Kalau kita saudara menganggap sesuatu yang di atas itu, yang berterbangan itu, ya, kadang sampai satu hari ada berapa kali, ya, asapnya. Kalau kita menganggap itu hal biasa saja, oh salah, ya. Ini ada yang bertanya, apakah mereka orang Indonesia? Mereka kumpulan-kumpulan dari orang-orang besar di dunia, ya. Jadi kalau pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap itu sudah ada banyak berdoa, ya, karena di sanalah hujan-hujan asam itu juga terjadi, diturunkan ke bumi. Makanya akan terjadi apa? Gagal panen, ya, sakit penyakit. Jangan saudara pikir, ya, virus-virus itu menular karena bersentuhan tangan, tidak, ya. Menular karena hembusan napas atau bersin, tidak, ya. Bahkan itu dari udara ditaburkan semuanya. Tetapi ini sudah agenda daripada mereka yang mereka telah tuliskan bahkan dari tahun 1500. Jadi segala bencana-bencana bisa terjadi di mana-mana. Makanya saudara terkasih, tonton, ya. Walau itu kartun The Simpsons, itu bagian daripada mereka. Sebenarnya di sana mereka sudah bukakan apa-apa saja kelak yang akan terjadi, ya. Bahkan banyak hal-hal yang membuat kita tercengang, ya. Jadi banyak mengatakan ramalan The Simpsons. Sebenarnya bukan ramalan, tetapi ya agenda mereka akan hari yang akan datang, ya. Jadi di saat saudara menonton itu, saudara akan mengerti apa yang sedang terjadi di bumi saat ini. Mereka akan mencemari makanan dan minuman, dan mereka pun akan menciptakan sampar, sakit penyakit, dan kelaparan. Nah, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan telah mencatat, ya, kalau ini akan terjadi. Makanya anak-anak Elohim miliki hikmat, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu Amsal berapa, ya? Tadi Amsal 1 ayat 7, ya. Ini sebenarnya ayat yang Elohim berikan tadi. Tuhan, apa hubungannya hal rahasia ini dengan takut akan Tuhan, ya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu adalah pengenalan, pemahaman kita, pengertian kita akan segala sesuatu. Dan di dalam hikmat itulah ada kebijaksanaan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan, maka inilah awal permulaan pengetahuan. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan,
bersekutu di dalam Tuhan, diam dalam hadiratnya, setia akan firman-Nya, maka percaya pengetahuan-pengetahuan seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara akan dibukakan bagi saudara, ya. Kami juga secara akses, ya. Mungkin tidak akan mengetahui ini semua. Namun karena kita selalu berdoa, Bapa tolong bukakan kepada kami hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Mu, dan hal-hal yang rahasia yang tersembunyi di dalam bumi ini, agar kami bisa berjaga-jaga dan bersiap-siap. Makanya Tuhan tunjukkan jalan untuk membukakan, sehingga kita bisa mengetahui, bisa melihat keadaan zaman, ya. Coba lihat di film The Simpsons. Target mereka itu, ya, manusia akan seperti ini. Semua di handphone. Benar enggak? Dan itu terjadi. Manusia sudah lebih mencintai ini. Sudah lebih intim dengan ini. Yang sesungguhnya itu adalah agenda, salah satu agenda mereka. Coba, Android ini tahun berapa ada? Ya, 2000-an toh. Namun film itu, ya, 1900-an sudah ada gambar gadget. Karena mereka sesungguhnya sudah menciptakan ini, ya. Mereka sudah tahu apa-apa saja yang dikeluarkan, satu persatu itu dikeluarkan, ya. Dari yang 2G, 3G, 4G, 5G, ya, 6G, sampai akhirnya 6G. 6G udah selesai, nggak ada lagi 7G, ya. Angka 7 itu angka dari Bapa Elohim, ya. Angka 6 ini yang mereka pertahankan, ya. Angka 666. Jadi di 6G. Apakah sebenarnya 6G itu sudah berdiri? Nanti saya akan bukakan juga, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di saat kita intim kepada Tuhan, maka hikmat-hikmat pengetahuan akan Tuhan berikan bagi kita. Karena itu adalah salah satu daripada karunia. Karunia yang pertama berkata-kata dengan hikmat, karunia yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Nah, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Di saat pengetahuan itu kita peroleh, hikmat itu kita peroleh, apa yang dilakukan oleh orang bodoh? Ya, menghina. Sama seperti apa yang kami kerjakan sekarang ini. Tuhan memberikan kami hikmat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk kelangsungan, menjauhkan diri dari perkotaan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan, bahkan perintah yang Elohim berikan. Tetapi banyak orang mengatakan, ya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan yang Elohim berikan, ya. Tapi bagi kami it's okay, ya. Karena apa? Kebenaran tidak akan dimengerti, perkara roh tidak akan dimengerti oleh orang-orang dunia, karena perkara roh hanya dimengerti oleh orang-orang rohani, ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi ini telah terjadi. Coba kalau saudara mengingat, ya, di zaman COVID-19, pesawat-pesawat yang saya sebutkan tadi itu banyak, ya. Ini saja sebelum saya ibadah, saya melihat dia di luar sana, di atas langit sana, ya, yang sering disebut chemtrail, ya. Nah, ini mau ibadah tadi, masih sempat-sempat, ya. Dan beberapa hari lalu kami ada di pinggir Danau Toba, ya. Jadi keliling, asli keliling ini 5 garis bertingkat, ya, 5 garis langsung, ya. Baru di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Saya katakan itu masih pagi-pagi loh, masih jam 6:30 pagi. Saya katakan, oh ini dahsyat. Karena rencana mereka untuk pandemi selanjutnya itu tidak akan diundur lagi, ya. Jadi hari liburan ini kesempatan nantinya untuk menciptakan penyakit yang baru, ya. Ini di hari libur. Nah, makanya bagi setiap kita yang keluar kota atau keluar rumah, jaga kesehatan, ya. Apalagi imun kita yang lemah, maka virus-virus yang ditaburkan itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kita.
Karena sesungguhnya tubuh kita ini di saat memakan pil yang katanya pil muzarab, ya, saya tidak bisa sebutkan, ya. Biasanya ini dipasangkan dengan beberapa obat-obatan. Ternyata itu tidak menyembuhkan penyakit yang ada. Penyakit yang di dalam tubuh kita itu tidak akan hilang dengan kita memakan satu pil itu saja, ya. Dan sebenarnya setiap kita pergi berobat demam saja dikasih itu. Kalau demam sudah lebih dari 3 hari pasti dikasih, ya. Wow, ada apa ini? Jadi di dalam tubuh kita ini sudah disusup yang namanya sesuatu yang melemahkan imun, ya. Jadi oleh karena itu jaga imun tubuhmu supaya sampar sakit penyakit yang akan terjadi, ya, jauh daripadamu. Karena di saat sampar itu sangat besar dan memenuhi bumi, ya, maut pun akan lari. Saya pernah sampaikan kepada kita tahun 2021. Elohim berfirman, akan ada hari tahun-tahun berikutnya engkau akan mendengar akan banyak orang-orang yang meninggal. Oleh karena apa? Mereka katakan serangan jantung, kanker dan lain sebagainya. Itu Elohim yang menyampaikan. Dan sekarang kita lihat tidak? Semuanya itu kita lihat, ya. Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang menuju kebinasaan. Rancangan-rancangan mereka untuk depopulasi akan mereka lakukan, ya. Makanya persiapkan hidupmu sebelum semuanya itu terjadi, ya. Supaya apa? Kita tidak mati konyol, tetapi mempersiapkan hidup akan apapun yang ada di hadapan kita, ya. Ini tadi ada nubuatan yang Tuhan berikan, ya, supaya kita berjaga-jaga. Jakarta harus berdoa. Kembali lagi Tuhan ingatkan, ya. Kalau disebut Jakarta, ini dan sekitarnya, ya, Jabodetabek semua, ya. Jawa, Bali, jauhi. Itu firman Elohim, ya. Jangan menganggap rendah nubuatan. Jaminan keselamatanmu hanya di dalam aku, kata Tuhan. Melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Waktu Tuhan menyampaikan ini tadi, saya berikan gambaran-gambaran akan dunia ini yang sudah akan binasa, ya. Kita akan mendengar gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana, badai di mana-mana akan kita dengar. Tetapi tadi ada yang Tuhan sampaikan. Hanya ini seperti sedikit, ya. Elohim langsung terdiam, tidak melanjutkan lagi. Tapi mungkin besok Tuhan akan membuka apa sih artinya ini. Tuhan katakan jantung bumi. Dan ini berbicara Indonesia, ya. Waktu Tuhan berfirman jantung bumi, saya sampai searching Google. Apa benar Indonesia ini jantung bumi? Dan ternyata benar, ya. Jantung bumi adalah Indonesia dan tepatnya letaknya di Aceh. Nah, ada apa? Jadi ini, dari kalimat ini, saya langsung dapat hikmat tadi. Ini salah satu wilayah, ya, yang akan dipertahankan walau terjadi bencana segala macam, ya. Kalaupun terjadi gempa, kalaupun terjadi sesuatu. Tapi ini wilayah yang sesungguhnya kalau kesusahan sudah terjadi, sempat terjadi bencana besar di sini, selesailah. Karena ini adalah jantung bumi, ya. Tuhan juga berfirman, kabar berita akan semakin besar. Bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi. Aku berfirman, Bait suci yang kudus, yang kunantikan berdiri itu, yang akan memanggil, yang akan berseru-seru untuk memanggilku. Aku, sorga berfirman, mendengar seruan bait suci yang kudus, aku akan datang. Seluruh bumi telah penuh kebinasaan, sampaikanlah, kata Tuhan. Jadi Elohim memberi gambaran. Ini bumi ini sudah kacau balau, ya. Sudah kacau balau. Tinggal kita menunggu waktunya.
menunggu waktu yang tepat. Sampai kapan Elohim akan datang? Perang akan terjadi. Semakin besar, sudah dimulai sudah, tetapi akan terjadi semakin besar. Nah, mendengar semua itu, apa yang pantas kita lakukan? Tadi Elohim berfirman supaya kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19. Di sini mengajari kita supaya kita mengerti tubuh kita ini milik siapa. Supaya kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Elohim, ya. Sebelumnya saya akan baca dulu tentang KTP digital, ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya saudara memahami, ya. Ini pendataan sedang dikerjakan, ya. Kembali pilihan kepada saudara. Sorga atau kenikmatan bumi. Saya tidak katakan surga dunia, ya. Sorga atau hidup kekal atau kenikmatanmu di bumi. Ini titiknya, ya. Dan ternyata di kartu identitas digital itu ada sangkut pautnya dengan berbagai hal, ya. Ada 9 layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu, karena segala sesuatunya nanti serba digital, ya. Nah, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal servis, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Yang membuat saya tertarik di sini, transaksi keuangan. Tadinya saya pikir itu hanya sebatas kartu identitas. Ternyata di dalamnya lengkap dan komplit semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi saran saya bagi kita semuanya, ya, pilih hidup kekal atau aksesmu berjalan lancar di bumi. Engkau bisa transaksi, engkau bisa membeli dan menjual, engkau bisa ke rumah sakit, engkau bisa kemana-mana. Tetapi tertutup bagimu untuk masuk surga, karena dunialah yang telah menjadi bagianmu. Saya kaget waktu baca ini. Saya katakan, wow, sudah di depan mata. Ya, jadi kalau kita belum memahami, belum mengerti, ya, maka kita akan terlibat. Makanya dikatakan umat Tuhan binasa karena tidak berpengertian, tidak berpengetahuan, tidak mengenal Elohim. Sebab sungguh tanda bilangan itu dengan hikmat dan bijaksanalah kita akan mengenalinya. Kita akan bisa menghitung tanda bilangan itu 6, 6, 6. Ya. Jadi ini ternyata kartu identitas ini yang berbau digital ini sudah mencakup transaksi keuangan. Tadinya saya pernah berpikir, bahkan berkata kepada saudara, jikalau itu sudah didata, sudah stop. Karena itu nantinya yang akan menuju untuk membuat ATM, ya. Karena kalau kita membuka ATM kan harus pakai kartu identitas. Namun ini sudah komplit semua di dalam, berarti sudah, ya. Jadi itu hanyalah berupa aplikasi. Kita tidak akan memegang fisiknya lagi, ya. Tidak akan ada lagi fisik yang kita pegang nantinya, ya. Semua serba digital. Makanya dikatakan tanda itu di dahi dan di lengan. Itu menyatu dengan kita. Tidak dikatakan tanda itu nanti ditaruhkan, dimasukkan ke dahi atau dimasukkan ke lengan. Itu mungkin media-media perkembangan teknologi. Tetapi intinya tanda di dahi dan di tangan
adalah pola hidup mereka. Ya, itu yang akan mengatur hidup mereka. Ya, firman Tuhan dikatakan segala ketetapan, peraturan, perintah, ya, hukum Tuhan, itulah yang menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Itulah yang menjadi tanda atau pola hidup kita. Nah, di akhir zaman ini yang akan menjadi tanda, ya, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Saya terkejut dengan ini, dan ini ditargetkan, ya, akan dilaksanakan sampai September 2024, yang tadinya target mereka hanya sampai bulan April atau Mei. Memang saya sudah mendengar mulai dari tahun lalu itu sudah didata, ya. Banyak orang yang bilang sama saya, memang gimana Bu kita terima? Oh, jangan, saya bilang, ya. Jadi sudah di depan mata, sudah sangat dekat, saudara terkasih, sudah sangat dekat, ya. Oleh karena itu engkau yang mendengarkan hari ini, ingat, ini, ya, ini ada hubungannya dengan transaksi keuangan yang dikatakan, ya, kartu identitas digital itu ternyata semua di dalamnya ada aplikasi, ya. Kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, dan SIM online. Lengkap semua di dalam. Inilah yang dikatakan, ya, yang tidak menerima, yang tidak tunduk kepada patung itu akan dibunuh. Jadi ke-9 layanan ini akan ditutup bagi orang yang tidak menerima tanda bilangan itu. Ke-9 layanan ini, ya, akan ditutup, diberhentikan bagi orang yang tidak mengakses datanya dalam digital. Jadi sudah di depan mata. Tugas saya pun selesai untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, oleh karena itu, berikan hidupmu, tubuhmu hanya kepada Elohim. Sebab tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Elohim. Oleh karena itu, ya, serahkan semuanya, kembalikan semuanya hanya kepada Elohim. Kita baca 1 Korintus pasal ke-6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi jangan pernah menerima tanda bilangan apapun di dalam engkau. Karena setiap orang yang sudah menerima tanda bilangan itu, maka akan tertutup semua akses, ya, tertutup. Karena itu Tuhan berfirman bagimu, pergilah, siapkan lahan-lahan bagimu untuk melanjutkan kehidupanmu sembari kita menantikan kedatangan Elohim. Jadi sudah. Oke, tadi kok ini seperti tawar Tuhan, ada apa Tuhan? Elohim berfirman, sedikit, hanya sedikit yang akan selamat dari zaman ini. Hanya sedikit, dan bahkan sangat sedikit, ya. Karena ini masanya aniaya dan siksa berat akan diderita oleh orang-orang yang bersaksi di dalam nama Elohim. Dan ini juga masanya penyesatan-penyesatan semakin besar terjadi di seluruh penjuru bumi. Kacau balau memenuhi bumi. Banyak orang bertengkar, berdebat oleh segala sesuatunya. Ini tidak masanya lagi untuk hal itu. Masanya engkau harus mengenali situasi zaman ini. Engkau akan didesak. Engkau akan dipaksa oleh karena keadaanmu untuk tunduk kepada patung itu, untuk tunduk kepada tanda bilangan itu. Yang dimana patung itu berbicara dan bernyawa. Itu berbicara sistem atau peraturan yang telah dibuat oleh mereka.
yang saya sebutkan tadi. Jadi kita dikontrol oleh mereka sepenuhnya. Seluruh dunia ini telah dikontrol oleh mereka. Apa-apa saja ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diterapkan di setiap negara bersumber daripada mereka. Jahat, ya. Jahat. Ini ada pertanyaan. Ya, benar. Tidak akan dipakai lagi. Bahkan ini rencana mereka yang akan mereka lakukan tahun 2025. Itu perencanaan mereka, ya, yang disampaikan. Saudara bisa buka videonya atau nanti kami ada waktu saya akan upload videonya Pak Komjen Dharma Pongrekun, ya. Karena beliau kan tahu semua. Ya. Jadi uang kertas tidak akan berlaku lagi. Uang tunai tidak akan berlaku lagi. Semua digital, tapi ingat, ya. Inilah tanda bilangan itu, penyatuan mata uang. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi dolar. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi rupiah. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi euro. Ya, yang ada kan protes. Ya, negara lain pasti protes kalau mata uang disatukan menjadi bangsa lain. Tetapi penyatuan itu harus tetap terjadi melalui apa? Digital. Jadi tidak ada waktu lagi, saudara terkasih. Ini sudah sangat tipis. Jangan abaikan nubuatan, percayalah. Percaya hari itu. Berdoa untuk 2027. Kenapa saya katakan bukan hanya saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan akan 2027, banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Dan paling ngerinya ternyata di film The Simpsons mereka telah memprediksi 2027. Tidak memprediksi, ya. Saya katakan tidak prediksi. Mereka telah merancangkan kesusahan. Jadi saya hubungkan saja dengan nubuatan yang Tuhan sampaikan. 2027 masa susah akan kita hadapi. Ya. Jadi berjaga-jaga, berjuang. Berjuang. Saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan kepada saudara. Ada lahan. Tanami tanaman. Selagi uang masih bisa saudara pakai, selagi digital ini masih di cancel, ya. Dan saya tetap berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, sampai kami benar-benar paham dulu ilmu pertanian ini, sampai kami benar-benar lengkap dulu segala peralatan. Saya tetap berdoa seperti itu. Karena banyak info-info yang telah masuk ke telinga kami, ya, dan yang telah kami peroleh. Kalau memang ini program daripada pemerintah yang akan dilakukan, ya, direncanakan 2025. Nah, jadi berdoa supaya itu digagalkan. Tetapi kalau gagal, tidak akan mungkin gagal. Kenapa? Karena itu penggenapan dari kitab Wahyu. Namun berdoa kalau engkau belum siap supaya itu diundur-undur. Ini saja saya minta diundur, ya. Karena saya lihat tanaman, oh belum ada ilmu saya ini Tuhan. Hanya nanam singkong tumbuh, iya. Tapi buahnya kecil-kecil masih. Belum ada ilmu sepenuhnya. Saya memang meminta waktu bagi Tuhan, ya. Jadi ini sudah banyak, ya. Scan sudah banyak, ya. Scan di dahi, scan di lengan. Nah, Indonesia saja. Jadi kasih anugerah, saya katakan Indonesia ini lambat semuanya masuk. Karena ada sesuatu sebenarnya, ada keistimewaan sebenarnya kalau saudara sadari, ya. Ini kita jantung bumi nih, ya. Satu, ya. Dan Elohim melihat bagaimana jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini, terlebih dengan budaya sopan santunnya, kita lebih sopan, ya. Karena kehidupan free itu di luar sana, Indonesia masih diikat dengan budaya, ya. Dengan budaya untuk bersilaturahmi. Itu satu nilai plus loh, ya. Masih ada kesopanan baik dalam hal berpakaian, ya. Kalau kita melihat kan lebih sopan orang-orang Indonesia daripada orang-orang luar sana dalam hal berpakaian tuh, ya. Tutur sapa, keramah tamahan, kan Indonesia terkenal dengan keramah tamahan. Jadi ini mungkin nilai plus yang Elohim lihat, ya. Di luar sana sudah banyak yang menerapkan, ya, scan di wajah. Saya banyak video itu, ya.
scan di tangan. Jadi kalau saudara masih bertanya, ya, Bu, belum dimasukkan ke dahi dan ke tangan. Saya katakan scan itu di mana? Selalu di dahi dan di tangan. Dan kalau aplikasi itu sudah ada, ya, itu masuk ke gadget, ya, tanda itu di mana? Di tangan dan di dahi saudara. Dahi berbicara apa? Wajah kita ini, ya. Nah, dengan pegang handphone saja kita memakai tangan loh, ya. Dan yang melihat handphonenya dahi kita juga, ya. Banyak sebenarnya pengertian di tangan dan di dahi, sangat banyak, ya. Pengertian yang paling nyata itu kita menerima dengan akal sehat dan dengan tangan terbuka. Jadi firman Tuhan tanda di dahi dan di tangan, kita menerima dengan akal sehat dan tangan terbuka. Kita menjadi pelaku firman, ya. Nah, dan ini diplesetkan oleh si jahat. Mereka tetap menciplak tanda yang Elohim berikan. Tetap firman Tuhan itu harus menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Nah, ini tanda yang mereka buat. Mereka akan merusak gambar kalik Elohim dengan apa? Membuat tanda itu di dahi dan di tangan juga. Dengan apa? Penerimaan dengan akal sehat dan tangan terbuka. Jadi berjaga-jaga, ya. Jadi ingat, kartu identitas yang sedang didata ini ternyata di dalamnya transaksi keuangan. Tadinya saya pikir tidak ada transaksi keuangan, ternyata sudah, ya. Di dalamnya sudah ada transaksi keuangan. Ini sudah selesai. Stop, berhentikan. Ya, berhentikan. Nah, jangan biarkan namamu tercatat di bumi sebagai penentang daripada firman Elohim. Oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiranmu, ya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah-pemerintah ini siapa? Penguasa-penguasa ini siapa? Ini yang akan menjadi lawan kita nanti semua, ya, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itu loh semua, ya. Berarti ada medianya. Jadi kita akan dianggap sebagai penentang. Oleh karena itulah anak-anak Elohim akan teraniaya, akan menghadapi siksaan berat menjelang kedatangan Elohim, ya. Nah, apa semua manusia akan mengalami siksaan berat? Tidak. Paling mereka nanti mengalami siksaan oleh karena apa, ya? Terjadinya depopulasi. Itu aja penyiksaan itu. Namun penyiksaan yang paling nyata itu adalah kepada anak-anak Elohim. Siksaan berat. Jadi kalau engkau ada di khotbah kemakmuran, saya katakan keluar dari khotbah kemakmuran itu, ya, yang menyatakan kita tidak akan mengalami derita, kita tidak akan mengalami aniaya, kita akan mengalami, ya. Bahkan kelaparan itu pun pedang akan menimpa. Ada kalanya, ya, orang-orang pun akan tertimpa. Tetapi kalaupun itu menimpa kita, tetaplah imanmu jangan pernah surut seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Jadi engkau dan saya adalah anak-anak Elohim. Kepada engkau dan saya Tuhan membukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya dan hal-hal yang rahasia akan segala apa yang terjadi di bumi saat ini, ya. Jadi bersama-sama. Mungkin nanti saya akan kerjasama. Saya akan minta iman, saya akan upload di YouTube ini video-video di Simpson, ya, yang dicuplik, yang merupakan prediksi mereka. Saya katakan bukan prediksi, tapi agenda mereka berikutnya, supaya saudara memahami. Karena kalau satu contoh semua videonya saudara tonton nggak ketemu, karena kan udah ribuan episode, ya. Nah, nanti saya akan buat episode-episode yang merupakan tanda-tanda, gambaran-gambaran yang terjadi. Saya saja menontonnya tercengang. Saya bilang, ya, di tim saya bilang ini bukan ramalan mereka, tapi ini adalah perbuatan mereka. Ya, merekalah yang ada di balik ini semua. Jadi saatnya kita harus berpengetahuan dalam itu semua. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal zaman ini, ya. Karena di saat kita mengenal zaman, maka kita akan bisa untuk bertindak. Kita bisa mengetahui apa yang pantas kita perbuat, apa yang tidak. Supaya kita bisa semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mazmur 53.
kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur 54. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud ketika orang Zivi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Mazmur 55. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku.
Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur 57. Diburu musuh, tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran-Nya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu
sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.